Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Merpati semuanya. Kali ini kita disambut kembali oleh teman saya, juga sahabat saya sendiri di daerah Kopo, yaitu tidak lain dan tidak ada bukan, yaitu tim Pandu Jaya yang lomba kemarin baru saja pulang dari lomba nasional dan membawa kabar gembira. Ya meskipun belum bisa podium 1, tapi cukup lumayan bisa menghebohkan di kandang sendiri, karena yang dibawa oleh beliau ini ownernya yaitu hasil ternakan sendiri. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita break dulu sebentar lagi, kita langsung kita tanya-tanya seperti apa sih penampakan burungnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi. Gimana sih bisa punya nekat ke nasional? Emang punya burung bagus bawa ke sana? Ya kemarin itu ya hanya apa ya, bukan iseng sih, emang udah diniatin bawa pikan sendiri dan pengen ngetes gitu. Emang rencana yang difokusin lombaring. Lombaring, tapi Ya. di utama juga ikut. Di utama juga ikut. Oh, berapa burung kemarin? Saya bawa 9 kemarin. 9 termasuk yang lombaring apa utama semua? Lomba untuk yang pakai ring PMTI itu saya 5 pasang, 4 pasangnya anakan sendiri tapi yang lost ring. Oh, anakan sendiri tapi yang Lost lost ring, yang masuk ke Kelas utama. kelas utama. Ya. Yang pakai ring PMTI-nya ada berapa ekor? 5 berarti. pasang. Yang masuk kemarin di lomba ring berapa burung? Yang masuk 1 burung. 1 burung. Bawa 5, sempat ada yang masuk podium berapa? Sebenarnya di 22 burung lagi itu saya masuk 4. Masuk 4 burung. 4 burung. Yang mana aja tuh? Itu Putra Pandu, Putra Pandu. Mister M, Putra Langit, sama yang dari Pangandaran. Yang dari Pangandaran. Ya, yang ring 22. Oh, ring 22. Yang utama? Yang utama itu bungsu. Kalah di babak berapa gitu loh? Kalau yang di utama sih sebenarnya babak 3 udah habis Habis karena tumpah semua. semua. Yang mana aja nih. Soalnya buat teman-teman semuanya ya. Buat teman-teman semuanya di podcast yang sebelumnya ke Pandu Jaya, ini ada salah satu burung yang waktu itu bahkan belum giring ya. Jadi belum ya, tapi kita udah sama-sama pegang ini burung bakal bagus dan akhirnya terbukti. Dan kita cari tahu yang utama yang masuk siapa aja yang dibawa. Yang utama yang masuk Ciro Alpes. Ciro, oke. Ciro Alpes, terus Bungsu, Si Bungsu, Ciro Makarov. Alpes, Makarov, sama Gala-Gala. Yang Gala-Gala. 4 berarti 4. dia utama. Semuanya tumpah di babak babak 3. 3. Itu bisa tumpah gitu gimana? Over CC apa burung ngobok apa gimana kok bisa gitu? Intinya mah ya mungkin burung CC-nya kenceng. Terlalu kenceng. Ya. Oke, kalau yang di lomba ring nih yang sangat menarik ya. Kalau untuk di utama udah gak usah diraguin lagi, karena kita semua tahu yang namanya bungsu itu Ciro Alpes itu semua kita pernah dibahas di liputan yang pertama, dan itu video-videonya pun ada dan itu luar biasa. Di lomba ring nih, gimana rasanya masuk podium? 5 besar ya kemarin ya? 5 besar. Atas sama burung siapa kemarin? Putra Langit. Katanya dengar-dengar asalnya nggak akan dibawa ya ke nasional. Ya. Gimana tuh ceritanya? Nggak pede dengan burungnya gimana tuh? Karena burung ini belum pernah saya latih dia di stake, belum pernah. Belum Pernah. Dia selalu di bawah. Tapi dia lot udah kuat ya. Sampai saya gojlog itu kemarin yang disiapin itu sebenarnya 10 sih, cuman yang 1 kurang karena amrol. Terus ngeberesin ya, amrolnya ngeberesin. Terus yang satunya itu bulu 2. Nah, kata perawat saya, "Bang, kalau bisa Monty jangan dibawa yang coklat. Ya. Bawa ini aja yang ring. Jadi ring jadi 5 ya kayak ya." Katanya. Ya udahlah, saya ngikut aja. Pede, padahal ini belum pernah juara ya sama sekali. Di lokalan pernah nggak sih? Di lokalannya belum pernah saya daftarin. Saya visitinnya belum. Jadi saya bawa burung ini tuh niat saya tanya, ya udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung buat racun.
Oh. Karena dia selalu di bawah terus kan. Oke. Jablay pun belum ada yang siap, jadi hitungan saya ini racun gitu di kelas ring. Tadinya mau dipakai jablayan, pengganti Ya, jablay gitu kan. ganti Tapi jablay. karakternya gimana sih Putra Langit ini? Lombanya gimana? Saya juga kaget di sana karena begitu datang 3/4 naik tali nembak dia. Saya pun kaget. Ini serius belum pernah daftarin? belum. Jadi burung bener-bener bahan dari nol, Bahan dari nol. bawa aja ke sana. Modal lot di PPJ. Modal lotnya latihannya di PPJ Ya, terus dari PPJ. pertama giringan C mungkin atau Ya, mungkin dari di B ya. Dari pertama giring sampai mungkin pertama lomba di Lepak Kebo itu Lotnya di PPJ di dia. PPJ. Luar biasa. Enggak takut hilang itu. Kalau masalah takut hilang itu resiko main merpati. Kalau nggak mau hilang Ya, main betul. ayam ya. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan lihat ya seperti apa sih penampakan Putra Langit. Inilah Putra Langit. Oke, kita lihat. Wow, ternyata ini burung saya tahu banget ini. Di podcast sebelumnya ini burung belum giring ya, Bang? Belum. Berarti podcast yang lalu kita ada sekitar berapa bulan yang lalu ini burung masih piik dan belum giring ya bahkan. Bang, kenapa sih dinamain Putra Langit? Waktu itu di Pangandaran apa nggak ada nama lain itu? Karena burung kojo saya namanya Cakra Langit. Oke. Nah, penggantinya di ring itu gantinya Cakra Langit itu Oh, Cakra Langit udah ke utama sekarang. ya Cakra Langit emang di utama. Udah utama ya. Nah, begitu ada yang baru amunisi saya itu namanya Putra Pandu. Oke, Putra Jadi, Pandu. Ya, Nama saya tahu. Putra Langit itu kolaborasi dari Cakra Langit dengan Putra Pandu. Oke. Jadi saya namain Putra Putra Langit. Langit. Luar biasa. Oke, buat teman-teman semuanya, ini burung ini pernah saya pegang sekitar ya mungkin 5 bulan ke belakang lah ada, mungkin ya 4 bulanan. Ini burung boro-boro lomba giring aja belum. Tapi waktu itu kita memang udah tebak-tebakan sama yang anak dari teman adik-adiknya Ciro Alpes ya waktu Ya, itu ya. Ciro Alpes. Ini ada beberapa bahan untuk ini bahaya nih. Ini salah satunya nanti ada di liputannya cuplikannya. Wow, sekarang bulunya makin rapi ya. Ini buat teman-teman yang pengen tahu penampakannya Putra Langit kemarin ya, yang masuk podium, yang tidak pernah dilombakan, yang nggak pernah didaftarin untuk lomba jagungan bahkan sekalipun, inilah burungnya. Dan burungnya memang tipikalnya nggak mau dipegang. Yang seperti saya bilang tempo hari, ini larnya nih. Luar biasa ya, rapi, padat, hampir nggak ada bulu yang carang. Dia nutup angin banget. Karakternya nih burung semi, tapi mungkin bisa jadi ini burung tinggi juga. Larnya juga cukup besar, dagingannya kenyal, enak. Capi tulangnya juga mewah karena saya tahu ini juga ibu bapaknya, nanti kita lihat ya seperti apa. Wow, luar biasa. Ini burung hokinya juga ya, berarti ya hokinya kuat ya. Bapak. Iya, bapaknya memang saya udah tahu. Ini salah satu anakan atau terah terbaik dari jagoannya dari tim Pandu Jaya, yaitu Amero. Udah tentu tahu buat teman-teman semuanya Amero seperti apa kan kerjanya, dan itu burung wisitnya juga luar biasa. Dan inilah salah satu, mungkin salah satu peribahasa ya. Kalau darah juara itu nggak akan jauh lah ya, mungkin ya ke anak-anaknya. Dan buat teman-teman juga, burung juara itu rata-rata memang dari tanah yang bagus. Dan yang saya paling unik, ini burung nggak pernah dilombain gitu. Saya juga kaget. Ini burung nggak pernah dilombain. Jangankan totalan, jagungan juga belum pernah. Jadi ini dasar rada-rada lumayan gokil aja gitu kan. Mau hilang ya hilang aja gitu kan. Cuman ini burung memang darah kompetisi udah ada. Betul. Ya, darah kompetisi sudah ada. Mentalnya. Mentalnya juga sudah mulai terbentuk dari mulai di lomba ring. Burungnya cakep ya. Burung lebih ke labu. Ada telampiknya juga tapi sedikit tipis. Burung lebih pekat ya. Ini mirip-mirip bapaknya ya warnanya ya. Bapaknya pun Amero tuh warna-warnanya kelabu seperti ini. Ibunya Leher, enak. itu berarti adiknya Ibu ini adiknya siapa?
Super Dede yang di Royal. Oh, Super Dede yang di Royal. Ya, Ibu ini tuh adeknya Super Dede, Ya. satu pagaran sama Super Dede. betul. Wah, luar biasa. Udah nggak salah lagi. Ini buat teman-teman nih, dagingannya kenyal banget. Burungnya memang enak terawat dengan baik ya, sudah pasti. Wah, Kang Cekal mah luar biasa ya rawat burung. Ini sehat dan burung cakep banget. Tipikalnya kalem, muka-muka ngeselin ini. Galak enggak? Galak enggak, ini burung tuh. Ini kalau lihat muka-muka kayak gini saya inget JB ya, Jayabaya yang ada di tim Royal. Ini kayak begini-begini ya, tipe-tipe kepalanya gitu. Tapi ada perbedaan sih. Cuman dari bentukan ya, bentukan kepala, postur. Cuman kalau JB lehernya lebih panjang, ini agak sedikit pendek. Ya. Bang, bisa cetak si Putra Langit ini awalnya pakai betina yang mana sih ini? Kalau bapaknya udah jelas Amero ya. Betinanya pakai yang mana ini? Betinanya itu sebenarnya dari darah Mang Alit juga sih. Dari Mang Ali Ya. Ini betinanya dari mana? Losring apa darah mana ini? Losring itu dari ya adiknya Super Dede. Berarti. Ini oh ya. Yang ibunya ini. Nah, tadinya kan saya belum punya betina ring panghegar yang lain-lain gitu ya. Belum punya. Nah, saya cuman punya adiknya Super Dede itu. Nah, saya coba sama Amero. Ya. Ternyata keluar ini. Ini yang pertama bukan? Ya, Ini yang pertama, anak pertama yang kan? Pertama. Ini Ampas. pas begitu pertama nelur ke ini ada pasangannya nggak ini? Ada adeknya atau ada sepagarannya nggak? Nggak ada, cuma nunggal. Ini nunggal. Ini pun saya bisa pasang ring PMTI 21 itu karena ada betina yang pakai ring itu mati. Oh, Saya cabut. copot. Nah, masukin ke sini. ini tuh masih belum ada bulunya. Belum ada bulunya lah ya. Saya masukin ring aja. Bahasa memang harus begitu ya mungkin Memang. ceritanya. Lagi ini memang nunggal ya, nggak ada temennya. Enggak, emang nggak ada. Ini nggak ada. Wow, buat teman-teman nggak usah diraguin lagi ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk bicara terahan dan indukan ya hasil dari jerih payah seorang peternak di Pandu Jaya ini luar biasa pengorbanannya ya. Ini salah satu jawaban kesabaran semua teman-teman penghobi burung merpati tinggi, baik melatih atau mencetak burung sendiri. Ini salah satunya, ini menjadi satu kebanggaan yang luar biasa buat Pandu Jaya, yaitu ini Putra Langit tanpa pernah dilombain di totalan, apalagi di jagungan, apalagi ya di totalan. Ini burung bisa juara meskipun di juara yang kelima, tapi burung ini sudah mulai darah kompetisi dan juga wisitnya udah mulai kelihatan ya bang. Bang, kita simpan dulu. Ngomong-ngomong, saya jadi tertarik. Ada nggak sih yang satu terahan sama ini? Mungkin beda ibu satu bapak, yang lainnya mana coba burung-burung yang grace? Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu atau teman-teman yang lain ada nggak sih yang satu terahan? Karena mungkin ini ya, kalau untuk burung sampel ini mungkin sama abang mungkin lagi disayang-sayangnya mungkin ya. Tapi buat teman-teman semuanya kalau pengen tahu ada berapa sih dan mana aja kira-kira yang bisa kita bahas hari ini, satu darah yang ada urusannya dengan indukan darahnya dengan si Putra Langit ini. Oke. Oh, ini kan dari betina adiknya Super Dede ya. Oke. Nah, kalau Ciro Alpes itu dari betina Panghegar. Oke, yang dari darah Panghegar ya betina. Kalau ini yang darah Dawiyah. Ini yang dari darah Dawiyah, Ya. ibunya. Ya, Ibunya dari darah Dawiyah, Ramos. yang dari Ramos. Ya, Bapaknya Amelo juga. ya, bapaknya Wow, Amero. mewah banget. Bulunya masih grace ya. Coba kita lihat larnya nih berapa nih. Ini piik ya. Ya, Ini buat teman-teman semuanya nih. Kita lihat ya larnya berapa. Bulunya tipikalnya, burungnya memang nggak begitu besar ya. Burungnya tidak begitu besar. Burungnya sedang lah. Cuman larannya mewah nih. Lihat, burungnya mewah, larannya padat, juga berisi ya. kalau mata Besar. mungkin ke neneknya. Oh, ini matanya mata asem ya. Ya, Mata asem ini mata beda. ke neneknya karena neneknya itu kan ibunya Don Ramos itu kan. Ibunya Don Ramos, Ya, mata asem neneknya. ya, pelangko. Ini masih ada darah dengan ibunya dengan Dawiyah ya. Ya, Dawiyah sama Ramos. Ring Ramos. Ya, Ini saya lihat cetakan-cetakan Dari Ring Ramos ini- yang ada di sini ada belangko-belangkonya ya, Betul. lampik-lampiknya ya. dari ini turun ke sini ke adik. Ini adeknya.
Ya. Ini ibunya yang mana? sama ini. Satu ibu satu, Satu bapak. ibu, satu Satu ibu bapak. satu bapak. Ini berarti dari darah yang ibunya yang dari ring Dawiyah yang apa? Yang Ramos. darah yang ring Ramos itu ya? Ya, darah Dawiyah. Luar biasa. Ini burung baru belajar, mungkin belum ya, belum masuk ke fase dewasa. Bulu pikinya juga masih Belum wow, jatuh satu hampir pun. rata-rata ya. Ya, Rata-rata larannya besar-besar, nuki ke atas, rapat, juga padat, hampir nggak ada celah. Dan warnanya memang hampir jadi satu ciri khas ya. Warna-warnanya Coklatnya pasti ada coklat. coklat lampik ya. Tapi kalau yang ini ada tandanya, ada tombol Ya. putihnya di sini di mata ya, mata kiri. Ini satu ibu satu bapak. ya, satu ibu satu bapak. Berarti ini adik tirinya Putra Langit. Ya, Betul nggak? betul. Ya, berarti ini adik tirinya Putra Langit ya. Betul. Tapi warnanya berbeda ya. Ini mungkin dari indukan ibu yang beda ya. Tapi Ya. Putra Langit keluarnya coklatnya telampik. Ya kalau yang indukan yang dari ring Ramos sama satu darah sama Dawiyah. Buat teman-teman enak banget ini, empuk banget. Ini piikan-piikannya juga udah mulai sebentar lagi juga ini udah mulai ini ya, penjodohan ya kayaknya ini udah mulai belajar ya. Waduh, bahaya ini. Ini enak banget ini, kepala, jenongnya enak, mata juga bersih. Ini Paru ngadal, ya. punya ngadal ya. Ngadal. Teman-teman juga boleh lihat lah ya kalau di zoom nanti ya, dilihat. Larnya bagus. Capit tulangnya juga memang udah pasti mewah, cuman ini besar ya, capit tulangnya ke pinggir lebih, capit udangnya tuh bener-bener lebih besar ketimbang yang tadi ya kakaknya, dan itu rapat, keras. Setelah ini yang mana bang? Iya, kalau ini Warnanya hampir semua sama. Ini betina dari yang mana? kalau ini Ini masih ada tiri Ciro. kan? Ini adeknya Ciro. Ini adanya Ciro, berarti ade Ciro banget, bukan ade tiri ya? Ya. Tapi tetap ade tirinya si Putra Langit juga kan? Ya. Betul. Jadi beda ibu sama Beda Putra ibu. Langit, Ini beda ibunya ibu. dari yang mana? Panghegar. Ini yang dari Panghegar. Ya. Wow. Yang kemarin megang Ciro Alpes. Nah, ini adiknya. Ini burung yang waktu itu saya pegang nggak ada bulunya ini ya. Ini waktu masih kecil. Wow, ganteng ya udah gedenya. Wah, nopeng banget ini ya. Ya. Hajinya nopeng banget nih buat temen-temen lihat. Kayak siapa coba? Ini saya pernah lihat burung-burung kayak gini kayak mirip-mirip Terminator ya. Betul. Cuma Terminator selain. Kalau Terminator yang ada di tim Kenceleng itu matanya selen. Kalau ini matanya nggak selen. Matanya murni bersih bata jagung. Tapi wah, gagah ini. Ini ada Ciro Alpes banget. Adik Ciro. Edan. Ini nopeng banget ya. Nah, ini satu tetesannya jantan dua-duanya. Oke. Yang ini yang mana nih? Nih. Ini? Ya. Wah. Buat teman-teman ada yang beda nih. Ini tompel nih. Ada tompelnya. Nah, ini saya belum lihat. Waktu itu saya waktu main ke sini, ini burung ini belum ada. Burung ini belum ada. Ini burung ini mungkin udah jadi Masih di kuliar. mungkin burung ini masih di kuliar ya, masih dilepas ya. kuliar, belum ngejodoh. Tapi tulangannya gede ini. Ya, Tulangannya lumayan loh. Ini betina mana? Yang dari Panghegar. Panghegar. Wah, bahaya. Tina Panghegar. Bahaya ini. Hampir mirip-mirip ya. Ya. Cuman ini lebih pekat ke putih, ini lebih dekat ke bercak-bercaknya. Ya. Wah, ini burung Medan gini. Ada yang beda dengan larnya ya, dan ada juga yang beda dengan bulunya. Nih ada tompelnya, dan ini larnya nih sebelahnya agak selap, ada 3 putih. Di sebelah kiri nggak ada coklatnya ya, putih semua. Coklatnya hanya sedikit tipis saja di ujung. Wah, ini bahaya diganteng ini. Nggak kembar, beda ya, sangat beda. Kalau ini agak bias ya, agak bercak. Kalau ini agak nopeng. Cuman kalau ini saya pernah ya sering lihat lah. Kalau ini burung mirip Terminator ya, yang dulunya ada di tim Mandiri Putra ya. Ya. Ini Kangguru dulu loncat akhirnya take over ke tim Kenceleng. Kenceleng. Terminator itu pernah berjaya di masanya ya. Mirip-mirip ya. Tapi ini ditunjang Bapak Amero, ibunya dari darah dari ring Panghegar. Udah, kalau mau tahu ibunya, lihat di cuplikan YouTube ya waktu itu. Lihat di cuplikan sebelumnya Merpati Jos, lihat ibunya seperti apa. Mewah banget, tulangannya gede. Pokoknya udah. Wah, ini bahaya nih. Ini udah lomba atau Belum. udah pernah dibawa ke lapang nggak? Mengenal patek udah pernah?
Udah. Ini dua-duanya. Dua-duanya udah. Udah mengenal patek. Dilapa- Udah berapa teloran? Ini tuh udah tiga 3 teloran. Oh, berarti udah agak jauh ya? Iya. Lumayan. Loh bos, diapik-apik bos ini. Apalagi yang ini. Tapi saya kalau tulangan saya seneng ini. Kalau tulangan seneng ini. Cuman memang ada. Kalau yang ini karakternya dia ada kayak bapaknya, jadi dia mau loncat tali. Gitu. Oh. Jadi kalau saya mah cuman cerita aja sih mitos, cuman ya nggak usah percaya ya. Burung yang warnanya aneh-aneh kayak gini biasanya adatnya juga adain gitu. Ya. Ada adatnya atau mungkin ya adatnya agak antik lah gitu, agak unik. Kalau bukan orang Sabar ini nggak bakalan kuat. Burung-burung yang memang tipikal kayak begini. Saya pernah lihat ada di beberapa tim yang besar ya. Ya, ada yang mulus, ada yang memang mengatakan ya sama. Kita harus Ya. sabar aja. Betul. Kalau ketika bulunya aneh-aneh ya memang unik lah. Ini kebilang unik. Burungnya seperti itu ya. Kiri kanan juga bulunya beda. Beda ya. Juga yang paling ciri khasnya ada tompelnya juga agak banyak ya. Ada beberapa bercak hitam di sini untuk tanda mungkin ya. Wow, luar biasa ya. Ini mah boleh-oleh we kali kalian cekek. Bulu kelas ini ya. Bulu mah udah bulu. Memang bukan ini juga jelek tapi ini juga kelas karena ini mirip-mirip artis zaman dulu lah. Kalau ini tulangannya enak. Keras banget. Tapi itu juga memang sama keras, cuman kalau ini lebih cocok ya kalau rabaan. Ini keras. Enak. Ditunggu di tangga podium. Siap. Siap. Kita lanjut. Yang ini yang mana? Yang Kang Robi waktu itu bilang saya lebih megang ini itu sebenarnya yang paling bontot. Ini. Ya. Wah, ini yang dulu pernah saya pegang itu ya? Betul, yang masih ambrol Yang masih lehernya. ambrol. Nah, ini. Wow, berubah ya, jadi gede. Ya. Iya. Wah, gila teman-teman ya. Ini burung pernah saya taksir juga ini burung. Saya pernah seneng burung ini. Ini waktu itu masih belum ini ya. Ya. Tapi sekarang udah mulai rada rapi. Ini body-bodinya sama Cero Alpes agak-agak mirip ya. Ya, sama. Ini udah makin gede, udah makin ganteng aja dan ini Betul. pegangannya enak loh teman-teman loh. Ini pegangannya kalau ini ngejantung banget. Ngejantung banget. Jadi enak aja kalau untuk burung-burung ya karakternya manuver, burung-burung tinggi itu ini burung enak totos banget ini. Kelihatannya ya mudah-mudahan benar gitu. Tapi ya kalau salah diralat aja. Nah, Ini, teman-teman. Kakak tertua ini Ciro Alpes. Nah ini dia. Ini berarti masih ada ini ya. Mm-mm. Tapi dari ibu yang Sama. Panghegar. Sama. Ya, ibu Panghegar, bapak Amero kan. Mero. Ya udah Kak, ini mah dibesekan weh. Nih buat teman-teman, ini Cero Alpes. Ini Cero Alpes pernah dibidik beberapa tim gede, ya. Ya mungkin tim-tim besar pernah lihat burung ini seperti apa di PPJ ya. Seperti ini kakak yang paling tua. Ini namanya Cero Alpes dan ini udah beberapa kali lomba ya. Ya. Dan ini kemarin juga ikut turun ya, membawa skuadnya Pandu Wijaya di lomba ring ya. Ini kemarin Di lomba utama. di lomba utama ya? Utama. Sorry. Kalau di utama ini kemarin gugur di babak berapa? Babak 3. Di babak 3. Gugurnya gimana kemarin? Ciro Alpes. Karena track Datangnya enak? Ya, karena tracknya apa? Dipendek. Oke. Gitu kan. Datang 3/4 juga sebenarnya ini nggak masalah, cuman CC tumpah. CC-nya over akhirnya Ya. tumpah. Tumpah. Tapi sempat kebantal dulu nggak? Nggak, langsung buang. Langsung jebol. Langsung jebol. Luar biasa nih teman-teman. Kalau pengen lihat ya videonya yang namanya Ciro Alpes, ada di liputan podcast sebelumnya ya. Boleh ditonton lagi. Ini Ciro Alpes, challenge bahaya juga. Burung memang darah muda, tenaganya masih kenceng, masih butuh didikan, masih butuh apa namanya di lomba utama juga masih pengalaman mungkin belum lama ya. Tapi mudah-mudahan Ciro Alpes ini juga sudah ada wisitnya bagus ya. Di lomba-lomba lokal juga ini saya udah pernah lihat beberapa kali Ciro Alpes ini luar biasa di lokalan. Dan udah jangan ditanya nih kalau untuk masalah dagingan dan copet tulang mah udah keren. No, rata-rata sama nih. Sama kan? Kiri 4, kanan 4. Kiri 4, kanan 4 ini sangat benar-benar balance banget ya. Simetris lah kalau dibilangnya simetris. Ciro Alpes, oke istirahat dulu. Kayaknya lagi nolor ya. Iya. Nah, Ini yang mana nih? ini ibunya Putra Langit.
Ini ibunya. Ibunya. Oh, putra langit itu ini ibunya. Ya, itu ibunya. Wow. Warnanya hampir sama ya, pekat-pekat gini ya. Ya. Ini dapat dari mana ibunya? Itu dari Mang Uking sih. Karena kan Super Dede itu kan dari Mang Uking juga. Wow. Ini dari Mang Uking. Pantesan dari bulu sayap ibunya juga tipikalnya nggak terlalu panjang ya. Semuanya jadi cetak ke anaknya juga bulunya kayak begini semua. Ternyata ini bibitnya. Jadi tipikal daun bulu sayapnya itu nggak terlalu panjang tapi rapat bulat. Betul. Ini burung berani tinggi. Wah, keras banget spirnya juga, betina juga. Spirnya enak. Ini udah berapa lama di Pandu Jaya? Wah, ini dari Udah lama. saya ngambil tuh dari Piyik saya. Ini? Dari Piyik saya. Kok tahu ini burung bagus? Kalau saya kan emang gitu sih. Jadi Nggak takut ditipu ini burung bagus. ya, jadi kalau saya main ke kandang menguking gitu atau ke Mang Ali, saya nggak pernah nanyain, Mang ini darah mana. Jadi Pegang senang bawa aja. ya, jadi kalau misalkan lihat burung itu mana yang apa ya, contoh kayak manusia ya. Ya, chemistry ya. Nah, jadi badan atau perawakannya bagus tuh, kalau Sundanya mah kasep gitu Iya, ya. kasep. Kelihatan gitu. Kelihatan, bener. Walaupun dia terbang bebas pun saya kelihatan. Beda ini. Ke Mang Uking, Bang, tapi Kang gelis Ya, saya pegang bagus, ya udah. Jadi- Harga bayar, agak bayar. pulang. Ini udah ada berapa tahun kira-kira? 2 tahun ada? Lebih? Dari ini 2019 2020 lah. Tapi sekarang betina ini masih sama Amero nggak? Oh enggak, Udah saya udah silang-silang. Udah silang lagi sama yang lain. Masih. Berarti hasil dari indukan Amero dan betina ini udah menghasilkan berapa burung sih? Ingat nggak? Masih Saya- ada? Piikan udah. Pi ikan itu cuman 4 teloran. kalau Pas saya teloran 4 berhentiin gitu, silang lagi gitu. Yang pertama ini Putra Langit, Ya. yang kedua itu mati satu waktu kecilnya, Oh. cuman itu jadi betina. Heeh. Nah, kalau betina saya kasihin ke saudara Bang Randy Oh, sama Bang Randy. yang timnya di Cimahi itu yang HR17. itu HR17. rimba. Oh, itu betina. Itu Ya. masih kakaknya ini berarti Putra Langit. Adik. Adik. Oh, Adiknya adik. Putra Langit. Iya, Itu terus yang ketiga itu kalau nggak salah saya kasihin itu ke Tasik, ke Betina adiknya. juga? Ya, jantan. Jantan. Ke adiknya istri saya. Heeh. Kalau yang keempat itu ada, cuman belum Belum besar. belum besar. Belum besar. Tapi berarti yang 4 itu terakhir itu ada ya. Iya. Tapi itu juga sepasang. Apa nunggal? Satu. Ini kan satu nunggal. Ini kan juga si Putra Langit kan nunggal. Enggak. Berarti ketemu nunggal lagi yang akhir. Iya. Kelihatannya jantan sama betina nih. Belum Belum kelihatan. Wow, saya pengen pegang Amero dong, bapaknya yang mana sih? Ya. Wow, nih teman-teman nih, seperti di putaran atau di liputan sebelumnya ya. Ini bapaknya tuh kalau manusia tuh tinggi besar, badannya tegak, dadanya bidang lainnya Amero. Ini Amero juga bukan burung muda ya, karena ini salah satu burung maskot di kandangnya Pandu Jaya. Sudah pasti nih ciri khasnya, capi tulangnya gede, menukik rapat, gede. Memang Amero ini memang postur tubuhnya memang sangat-sangat proporsional banget untuk diternak. Jadi contoh-contoh sampelnya ini kayaknya bakal bagus gitu. Ini buat teman-teman. Lagi giring. Dan ini pun Amero posisinya lagi giring karena sekarang lagi disilang. Ini sama betina mana ini? Sama betina Mega Prima darah bintang. Ini betinanya sekarang lagi disilang dengan darah Mega Prima. Mega Prima. Wow, mewah nih. Ini ketemu betinanya sama-sama panjang dan besar ya. Ini Mega Prima yang Cigondewa ya? Ya, koacong. Kacang luar biasa. Cocok banget ini. Posisi burung besar, tinggi besar ketemu betina yang tinggi semampai juga, ini bakal jadi panjang-panjang dan gede-gede nih burung.
Kalau cewek ini Luna Maya ini. Ya. Burungnya cakep ya. Betinanya sorry. Betinanya cakep banget. Ini ring Mega Prima. Luar biasa. Coba tulang jangan ditanya nih. Nih, banget lah. Ngeri. Nih teman-teman, sekarang bapaknya ini sekarang lagi disilang dengan betina dari Mega Prima yang sama-sama tinggi besar. Dan mudah-mudahan ini masih terus ya, masih dicetak ya? Masih cetak terus anak ya? Dan untuk dari betina ini udah keluar anak belum? Belum, ini baru. Ya, baru. Dengar-dengar juga kemarin sempat belanja juga ya? Ya. Dari indukan atau anakan? Itu sih piyik. Sebenarnya kalau saya ngambil burung itu dari luar berarti nambah darah. Dari luar beda darah. Ya, berarti saya ngambil darah. Darah yang benar-benar ada darah juara nasional saya ambil. Tapi saya ngambil juga bukan bukan yang kesannya udah bibitan itu bukan. Kalau saya ambil emang dari piikan. Jadi biar satu karakternya saya tahu jalannya itu seperti apa, kayak gimana, apakah ibu bapaknya dia hoki, apakah dipegang sama saya dirawat itu benar-benar hoki lagi juga. Ya, betul. Kedepannya ya emang untuk bibit juga, tapi kan tetap yang namanya player itu hasil ternakan sendiri. Jadi yang sudah dari kandang saya terjun ke lomba, ya itulah yang jadi Oke, itu yang menjadi player ya. Betul. Jadi masih ada mau mencari ya untuk di crossbreednya. Jadi masih mencari dari darah dari luar ya. Betul. Kan secara Pandu Jaya udah komplit ya, dari Panghegar ada, dari udah tim-tim besar kan di sini udah ada. Kenapa masih mau untuk mencari cross dari darah yang lain? Karena saya nyari itu jadi sebenarnya bukan darah tapi karakter. Oke. Jadi kedepannya itu membuat karakter yang beda dari yang lain. Kalau yang namanya jablay, semi, manuver udah nggak aneh kan? Iya. Saya pengen buat ini burung ini jadi dari 3 karakter ini jadi satu. Jadi satu yang. Nah, jadi dia mau ketemu dengan manuver oke, totos oke, mau dengan jablay oke, dengan semi pun oke. Tapi CC nggak ketinggalan. Gitu. Untuk sekarang kemarin kan amunisi jablaynya juga punya ya, lagi istirahat. Apakah ada nggak piyik yang sudah berkarakter jablay seperti itu? Kalau piyik ada itu sebenarnya sih kalau piyik karakter jablay itu masih dari luar sih sebenarnya emang. Masih bukan darah Pandu ya, bukan darah Pandu, belanja. Ya karena saya kan emang prinsipnya dulu emang manuver full. Ya, saya tahu kan Pandu Jaya juga dari dulu kan spesialis burung-burung manuver gitu kan. Cuman ya pengen punya koleksi aja kan koleksi aja karena apa? Kita juga lomba kalau misalkan hanya memegang full manuver, taruhannya ya cuma 2. Satu bubuk sekalian, maju sekalian. Benar. Jadi emang nggak ada tahanan. Benar. Emang kita jablay pun emang harus punya. Ya. Sebenarnya jablay itu untuk tahanan sih, untuk memajukan burung. Betul. Manuver. Betul, supaya kita juga nggak terlalu kalah langsung di babak utama ya, di babak awal ya. Betul. Mungkin kalau untuk mencari aman juga hanya cari aman. Cuman kan kadang orang hanya ngertinya tuh, ada sih yang bilang ke saya, kenapa sih katanya Pandu Jaya baru kayak main burung kemarin, burung merpati, udah berani main Lomnas. Ya sekarang jujur aja, gini Om, kalau Lomnas itu orang berpikir pendaftarannya mahal. Sebenarnya nggak jauh beda. Dan kedua, yang namanya lapak Lomnas itu sudah dipikirkan bukan 1-2 kali, tapi beribu-ribu kali. Betul. Kita datang aja ke lapak Lomnas, kasar nama Sunda nama manuk bodoge jadi pintar gitu. Iya. Pasti nuju. Disitulah kita emang harus membuat lomba, ikut lomba itu di Lomnas. Kenapa? Biar ternakan kita atau burung-burung dari
luar mana Ya. yang kita beli itu Hmm. kelihatan Kelihatan. langsung gitu. Kelihatan bener. Ya, karena apa? Ya sekarang kita ngelatih sama. Sama saya juga ngelatih di lapak PPY. Tapi kalau lomba ya utamakan kalau saya di Lomnas. Ya, ya. Karena apa? Sekalinya burung jadi bisa Ya, podium. nggak tanggung-tanggung. Bener. Betul. Jadi kalau buat teman-teman kan berpikir begini, kayaknya makanya di lokalan juga kita digalakan ya pengurus-pengurus yang lain kan dengan adanya liga, dengan adanya ya seperti poin. Ya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin masih belum pede ya dengan timnya, mungkin dengan amunisinya, mungkin ada rasa keraguan Bang. Tapi mungkin kalau dipikir-pikir di lomba nasional apalagi sekarang promo di ring itu kan sekarang lebih menggiurkan ya sekarang Iya. ya. Jadi untuk peternak itu nggak akan ada matinya sampai Betul. kapanpun mereka terus berternak dan itu hasil Iya. indukannya ada untuk ajang prestasinya. Betul. Gitu kan, luar biasa. Makanya di lomba-lomba lokalan juga ya saya sangat apresiasi luar biasa ketika ada lomba-lomba totalan di atas 20 atau 15 atau 25 gitu kan. Dia menyelapkan meskipun cuma 3 kloter, 2 kloter tapi ada lomba ring. Jadi ketika itu si peternak yang di bawah ini kita ada gairah gitu loh. Satu dalam menunjang juga perekonomian ya. Karena gini, seperti beberapa burung juga di ocehan. Ada beberapa burung yang lost ring, ada yang pakai ring. Orang kelihat pakai ring satu aja udah terlihat kayak mewah gitu. Jangan lihat brand ya, jangan lihat ring apa itu sih gitu kan. Tapi ketika itu burung udah double ring, udah gitu terbangnya bagus, juara juga. Udah gitu sih yang ringnya juga ada promonya kan keren. Betul. Nah jadi mungkin buat abang juga ya salah satu pelopor ring PMTI. Betul. Ada harapan juga untuk kedepannya peternak ini kedepannya seperti apa, dan satu itu, dan kedua tindakan apa sih yang harus dilakukan untuk pengelola lapang yang berada di lomba liga dan totalan poin seperti apa? Ya kalau misalkan menurut saya ya, kalau lomba di lokal kayak di liga kayak begitu, itu kan ya kalau bisa ada lomba ringnya gitu kan. Karena apa sih? Sekarang begini, kalau kita main di utama, mau yang kasarnya kan yang kemarin saya bilang mau manuver yang tinggi pukul, yang sampai ke pateknya ngancul, atau yang semi atau yang jablay, itu kan udah banyak. Kasihlah kesempatan peternak-peternak kecil. Nah, dan sambil meningkatkan gairah untuk berternak ya, itu betul. pakai ring PMTI. Nah, itu tuh adain lah gitu, misalkan di lokalan atau misalnya di liga itu lomba ringnya. Walaupun itu hanya hadiahnya kayak murah saya meriah waktu di Ciwidey kan? Oh iya, waktu Ciwidey ya pernah ya. Tiket 20 ya kalau nggak salah ya. Tiket 20, hadiahnya 1 juta ya. Itu lumayan lah menggairahkan ya. Itu emang sebenarnya saya bukan apa ya, sombong atau gimana. Saya ya hitung-hitung sodako aja. Untuk meramaikan lah ya. Toh pemain juga yang sekarang banyak beli piikan dari saya yang pakai ring PMTI, terus ya seenggaknya kita namanya jualan juga kan ada lebih. ada lebihnya, benar. Nah, rezeki itu saya kasihkan lagi lah. Kembalikan lagi ke peserta ya. Tapi dengan sistem lomba. Benar. Maksud saya lomba apa? Saya sampai bilang begini. Pokoknya kalau ada lomba ring, ketahuan sama saya, oh yang juaranya itu misalkan ring PMTI, lomba ring, terus pakai ring kandang saya. Pandu Jaya. Itu nggak usah dari PMTI atau dari mana, saya plus langsung 1 juta. Luar biasa. Itu udah mulai berlaku mulai kapan tuh? Ini asik juga nih. Sampai mau sekarang sampai kapanpun, pokoknya kalau orang yang bermain merpati ketahuan nama saya yang juaranya itu pakai ring Pandu Jaya dan ring PMTI, pokoknya plus 1 juta dari saya. Laporan aja, Bang, ini saya juara nih lomba ring nih gitu kan. Saya piikan dari abang juara ring nih gitu kan. Lomba ring. Nah, walaupun lomba ringnya nggak seberapa, tapi plus 1 juta itu dari saya. Serius nih, deal?
Itu buat teman-teman. Salah satu nih ya, mungkin buat teman-teman semuanya ini udah gak aneh. Trik marketing dan supaya ini lebih menggairahkan, tapi jangan salah. Kalau udah dibayar plus ya, biasanya suka dipepet dibeli lagi. Jadi buat Pandu Jaya juga sebetulnya ya kita memberikan satu promo ya, membantu Ring PMTI sebetulnya ya. Betul. Tapi ketika ada satu kebanggaan, ketika Ring Pandu Jaya juara di ring, ada satu kebanggaan mungkin buat teman-teman kandang ya. Betul. Khususnya Kang CK yang rawat dari nol dan mungkin kita bisa melihat burung kita bisa bersaing atau bisa berkompetisi di event-event yang ada lomba ringnya. Kang, sekarang kan ke waktu sebelumnya kan dulu sebetulnya Pandu Jaya nggak begitu apa namanya, kalau mau dibilang market tuh jualan ya. Kalau sekarang orang yang mau pi ikan ini boleh nggak kira-kira datang ke kandang mau minang milih-milih gitu, boleh nggak kira-kira? Kalau saya silakan aja. Jadi kalau saya gini Kang, jadi kalau pi ikan itu kalau boleh dibilang lotre ya. Lotre benar. Karena kita nggak tahu bakal pi ikan itu bakal jadi bagus atau tidak. Tapi kalau masalah darah boleh lihat sendiri indukannya. Ya, indukannya masih ada di Ya. sini, betul. Cuman kalau saya, kalau burung piikan saya yang sudah saya latih, itu berarti saya udah punya hati. Nah, jadi kalau misalkan piikan saya itu belum ada yang dilatih, ya cepat-cepat aja. Ya cepat-cepat karena itu masih lotre karena belum kepegang. Ya. Berarti burung yang udah dipegang sama tim latih atau tim mekaniknya Pandu Jaya, mungkin itu mungkin kita pakai mungkin. Ya, Mungkin seperti itu. Karena kalau di sini nggak ada joki selain saya Sendiri ya. sendiri. Joki nggak gambar sama yang lain, joki Nggak gambar ada. sendiri. Tapi hanya dibantu sama tim mekanik kandang aja ya, Kang CK ya. Itu perawatan sama CK, ya. itu ponakannya Ya, Pak ya. Booking. Oh iya. Nah itu dia kadang suka lihat piyik, bang ini bagus. Kalau saya nggak bisa lihat burung sebelum burung itu dikerjakan. Terbang dulu. Ya. Belum bisa lihat, oh ini nggak bisa pegang dari perkiraan rabaan Ya, lah ya. rabaan. Kita lihat terbangnya dulu aja gitu Betul. kan. Berarti butuh 2 teloran, 1 teloran dong ya? Kalau saya rata-rata kalau belum 3 teloran nggak akan dibawa ke lapang. Oh gitu. Ya. Di rumah terus. Di rumah Sprint pale Betul. aja di rumah sampai 3 teloran. 3 teloran. Karena yang namanya piikan saya rata-rata pertama giring itu tepi kabitaeun. Gini. Betul. Ada giring keras, begitu diangkat pasti malu. Namanya piikan Ya gitu. malu bener. Begitu udah nyocok keras, diterbangin kayak belekok. Kayak blekok ya. Nah. Ya, bener. Giringan kedua semakin meningkat. Ya. Nah disitulah semakin mungkin cobaan. Ujian. Ya, ujian itu ya di situ. Itu Jadi proses ya. pengen burung bagus itu nggak langsung bagus. Pantesan merpati mahal ya kalau kalau udah kelihatan. Contoh nih, yang jadi amunisi saya di ring itu Putra Pandu. Itu Ya, dulu Putra Pandu. namanya saya kasih nama itu letak. Si letak ya pokoknya. Ya, kenapa saya namain letak? Dulu di PPJ baru seperempat galang sawah aja diterbangin langsung ke letak. Oh jadi Nah, jalan itu. udah warnanya hitam masuk ke letak. Jadi saya namain si letak. Si letak. Saya sampai berpikiran, kok ini burung susah banget dilatih. Oh gitu. Terbangnya jelek kayak gimana? Mungkin di hatinya dia marah. Ya mungkin belum ya. Nah, sekarang ngeliatin CC-nya CC-nya kepake, kepake. loncat talinya kepake, totosnya Pun kepake ya. Putra Ya. Pandu. Ada videonya itu? Kalau video saya sebenarnya jarang sih om video. Belum. Karena saya orangnya paling anti dengan video. Oh, jarang lah ya, jarang Ya, video-video jadi lah ya. Kayak misalkan kayak apa namanya kayak Putra Langit Ya. masuk ke 5, saya nggak pernah nyimpen videonya. Jadi Ya. kalau misalkan bang kalau jalannya Putra Langit gimana, Amero gimana, Iya. Lihat aja di YouTube lihat gitu. aja di YouTube. Kalau Amero mungkin banyak lah. Kalau Amero udah sering banyak lah. lah, udah sering. Udah sering. Sampai di Gambreng pun waktu Lomnas ini terakhir turun di Lomnas Gambreng. Oh, terakhir di 16 di Gambreng. Ya. Tapi di lokalan masih kan? Di lokalan juga masih. Masih jalan lah ya, masih dijalanin jalan. ya sekarang. Berarti telorannya sekarang selama dia lomba di lokalan si Amero ini telurnya dibabuin atau gimana? Telur Masih tetap diambil gitu kan? kalau bulu kerja bulu kerja gini telur itu berarti saya babuin. Babuin. Tapi kalau misalkan Belum mau di- istirahat? istirahat
pasti diloloh sendiri. Dilolohin sendiri. Benar ya, hitung-hitung mendewasakan juga. Betul. Terus juga burung juga lebih istirahatnya lebih enak ya. Betul. Bulu. Nah buat teman-teman semuanya, sekali lagi yang mau ring PMTI di wilayah Kopo dan sekitarnya boleh hubungi Bang Pandu. Nanti saya lampirkan nomor WA beliau tuh di link deskripsi ya, boleh ya. Saya lampirkan. Dan juga buat teman-teman yang ingin membidik juga sebelum kemana-mana, saya nanti kita lihat di short video ada beberapa ikan dari Pandu yang boleh dipinang tapi yang masih belum dipegang sama sekali dari tim Pandu. Jadi mempersilakan. Jadi kalau udah kelihatan bagus mungkin tim Pandu ya mungkin agak berat karena mungkin beliau pun sama ingin memproses dan ingin mencetak burung-burung calon-calon juara ring PMTI tentunya ya. Oke Bang Pandu, sore ini kita luar biasa asik banget. Selamat untuk yang juara Putra Langit. Bang Pandu senang, saya pun ikut senang. Karena apa? Itu burung kayak bohongan. Jadi itu burung kayak bohongan. Saya pernah pegang waktu belum giring sama sekali, bulunya masih acak-acakan. Saya datang lagi ke sini, alhamdulillah ini burung sudah ya tiba-tiba juara kan. Juara 5 itu di lomba nasional susah banget dong. Betul. Ya kan? Gengsinya lumayan tinggi dan ini nama kandang pun terangkat gitu. Tapi nanti kalau boleh kita pengen lihat ya beberapa teman-temannya nanti di kandang. Oke buat teman-teman semuanya Merpati Jos, sampai jumpa lain kesempatan. Tetap buat teman-teman semuanya yang ingin pergi ikan tetap di Kopo Taman Kopo Indah di sini kandangnya Pandu Jaya ditunggu. Buat Anda yang ingin membidik juga pergi ikan dan ingin langsung melihat itu kan boleh ya main-main di sini. Untuk itu akhir kata saya Robi Merpati Jos dan Bang Pandu di sebelah saya undur diri. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nih saya bisa culik sebentar ya. Ini dia mekaniknya dari Pandu Jaya, namanya CK. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini orang selalu di balik layar dan ini orang yang paling tahu sebetulnya ya. Kalau bosnya yang tadi taunya keber doang. Nah kalau ini mekaniknya nih, ini paling tahu keunggulan dan gimana karakter burung di kandang karena bosnya tuh kerja, jadi yang paling tahu ini orangnya nih yang CK si Putra Langit itu perawatannya gimana sih sebenarnya bisa juara gitu. Itu kan yang saya tahu tuh burung tuh bahan banget gitu kan, itu bisa sampai punya tenaga, punya keyakinan untuk berangkat ke nasional. Punya feeling apa sih dulu Waktu kemarin itu pas di PPJ udah di Gojlo, udah lot. Udah lot di PPJ itu. Tapi yang nerbangin siapa? CK? Ada di sana. Oh, CK cuma lihat belakang. Nah, cuman manuk udah mulai enak. Udah mulai enak. Udah nggak kemana-kemana lagi, udah nggak langsung nuju, jeping, udah nggak ada jeping gitu, burung langsung enak masuk tali. Terus Pas kemarin abang mau ke nasional. mau bawa Monty Ya. kata ini udah bang jangan bawa Monty. Kalau mau bawa itu aja. Alasannya kenapa? Kalau Monty bulunya bulu 2. Bulunya belum kurang siap ya. Ya lagi Dorong kurang lagi, enak lah. kurang enak. Pas begitu lihat si Putra Langit, bulunya bulu berapa? Bulu kerja kan? Bulu kerja Terus perawatan di rumah seperti apa sih Putra Langit? biasa aja, paling pagi-pagi jemur, Jemurnya berapa lama tuh? paling nyampe jam 10:30. Setengah 11, full jemur. Tapi nggak dikasih makan dulu kan? Nggak. Tapi masuk obat nggak? Vitamin Kalau atau apa? vitamin, Pagi-pagi? enggak vitamin. Oh, vitamin nggak pagi-pagi. Vitamin malam aja. Vitamin malam aja pemberiannya. Malam paling kalau lagi istirahat seminggu 2 kali. Itu si Putra Langit sebetulnya apa sih keistimewaannya kalau di kandang dan ketika di lomba ada hal yang beda nggak? Kalau di kandang paling Apa lugu biasa lah aja? gitu. Paling lugu, Iya. paling bager gitu ya. Nah, gitu. Paling nggak banyak piomongan gitu. Tapi bener-bener ya naluri seorang joki mungkin bisa jadi satu perhitungan atau sebagai pertimbangan buat teman-teman semuanya di rumah. Jadi memang yang paling mengerti perasaan burung dan mungkin posisi burung seperti apa mungkin yaitu sang joki sendiri. Nah buat teman-teman semuanya inilah sosok Kang CK yang memang mengerti dan memang tahu seperti apa sih dalemannya Pandu Jaya. Ya ini dia Kang CK. Kang CK terima kasih ya waktunya. Sama. Dan nanti pasti kita ketemu lagi. Siap. Dan saya mau nanya nih sekali lagi.
Betah nggak di Panujaya? Alhamdulillah betah. Si bos baik gak? Alhamdulillah baik. Mau pindah ke kandang lain? Untuk sekarang belum. Untuk itu buat teman-teman semuanya, tunggu nanti ngobrolan saya yang lebih asik lagi sama Kang Ceka nanti di belakang layar ya. Untuk itu saya Robi MC, saya lagi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.